janji Tuhan, ya dan amin. Amin. Karena penyertaan itu Tuhan cukup bagi kami untuk mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Dan kami berjalan bukan karena melihat, tapi karena kami percaya dalam nama Yesus. Haleluya, yang diberkati katakan amin. Amin. Silakan saudara duduk, shalom. Terima kasih tim Praise and Worship, terima kasih tim musik. Tuhan Yesus luar biasa. Saya tidak tahu di luar hujan deras ya, tapi saya lihat ada beberapa saudara yang datang basah-basah. Dan puji Tuhan, ini cinta saudara buat Tuhan sampai hujan pun tidak bisa mengalahkan cinta saudara. Hujan pun tidak bisa mengalahkan semangat saudara. Alkitab berkata orang yang menanti-nantikan Tuhan diberikan kekuatan yang baru. Berlari tidak menjadi lelah, berjalan tidak menjadi lesu, makin hari makin kuat. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara suka bawa sepeda motor atau bawa mobil, maka saudara bisa lihat ada panel instrumen di mobil atau motor ya. Ada yang namanya jarum bahan bakar ya. Yang kalau E-nya itu habis bahan bakar, kalau F-nya itu fuel ya. Lalu ada temperatur yang ada tulis C di bawah kalau kendaraannya kedingin. Ada yang H itu artinya hot sudah ya. Lalu ada tanda merah kalau dia punya jarum sudah masuk ke daerah merah, berarti mobil saudara lagi overheat atau kelebihan panas, harus berhenti dulu, periksa radiator, jangan-jangan air kurang ya. Lalu temperaturnya akan normal kembali. Lalu ada yang namanya RPM ya, rotation per minute, itu putaran mesin kali 1000. Jadi kalau dia tunjuk di 5 berarti 5000 putaran per menit saudara ya. Lalu di sebelahnya itu ada jarum speedometer. Speedometer itu menunjukkan kecepatan saudara. Ya, hampir sekarang kalau mobil-mobil sekarang semua sudah serba digital ya. Dia punya angka kecepatan sudah pakai digital, sudah bukan pakai yang analog seperti dulu. Ya, dulu pada gitu pakai jarum. Nah, saudara perhatikan, makin jarum speedometer bertambah, maka jarum bahan bakar berkurang. Betul tidak ya? Ada di sini saudara punya mobil yang kalau saya gas dia punya BBM tambah hari tambah naik. Saudara, Pak tadi saya keluar dari garasi itu dia punya bahan bakarnya di E, tapi saya gas dia langsung bahan bakarnya naik sampai di F. Gak ada saudara ya. Begitu saudara gas, saudara punya mobil, dia punya RPM naik, dia punya speedometer naik, lalu saudara lihat yang terjadi adalah bahan bakar saudara makin hari makin berkurang. Gitu? Makin berkurang sampai habis. Tapi Alkitab menjamin dalam Yesaya pasal 40, saudara yang gas beribadah, saudara yang gas menyembah Tuhan, bahan bakarnya makin hari makin naik. Cuman ada di dalam Tuhan saja, orang yang menanti-nantikan Tuhan diberikan kekuatan yang baru. Makanya saudara lihat keadaan saudara jauh lebih baik ketika saudara beribadah. Keadaan saudara jauh lebih sehat ketika saudara datang ke rumah Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji, makin hari makin kuat, makin hari makin sehat, makin hari makin diberkati, makin hari makin berhikmat, makin hari makin penuh kasih karunia. Yang percaya katakan amin. Itu yang akan terjadi. Kita sudah ada di akhir dari semester bulan pertama semester kedua. Karena bulan minggu depan kita sudah ada di tanggal 30. Bulan ini ada 5 hari minggu. Lalu bulan depannya lagi kita sudah masuk di dalam bulan Independence Day kita ya. Hari kemerdekaan kita. Saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan tuntun kita sampai hari ini. Dan di minggu lalu saya katakan di ibadah raya, kalau Tuhan memberikan satu statement atau pernyataan, tentu pernyataan itu bermanfaat bagi kita. Ibadah itu mengandung janji, dan kalau Tuhan berkata dalam Mazmur 47, bertepuk tanganlah hai segala bangsa, bersorak-soraklah, elu-elukanlah namanya. Nah kalau Tuhan yang suruh bertepuk tangan, berarti dia tahu juga manfaat daripada bertepuk tangan. Saya mendapat cerita dari beberapa orang yang mengalami terapi saraf, mengikuti terapi saraf dari dokter terapi. Dokternya berkata begini, usahakan tiap hari ini dipukul-pukul, tangan dijentik-jentik gitu ya, itu memperlancar darah. Saya bilang jauh sebelum dokter-dokter saraf menemukan, Tuhan sudah ajar, bertepuk tanganlah, karena pada waktu sudah bertepuk tangan, saudara punya saraf-saraf juga jadi sehat, ditambah hadirat Tuhan, tambah firman Tuhan, picah-picah saudara ya. Saudara bisa lihat orang-orang tua dulu ya, yang bertepuk tangan sampai tangan merah-merah, kenapa? Karena dulu itu saudara-saudara, saya ingat ya, waktu gerakan mula-mula orang bertepuk tangan, wah, sudah jadi. Sebelah sini. Ya, oke, itu dia. Belum jadi, masih mati. Ya, pokoknya kalau dia suka ketak, berarti sudah. Yang tengah sini agak panas karena jalurnya lagi mati, saudara ya, puji Tuhan. Khotbah bisa diskors nggak apa-apa, saudara ya, karena Tuhan Yesus sementara khotbah, dong bongkar atap, ini belum sampai bongkar atap, saudara ya. Di dalam kitab Markus dong bongkar atap, pas turun orang lumpuh, saudara. Tentu skors dulu toh, time out, kenapa nih? Atap ada gukrak, orang lumpuh diturunkan. Ini cuma datang cek AC, nggak apa-apa, saudara ya, nggak apa-apa. Nah,
Saudara-saudara, jadi ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita diberikan kekuatan yang baru dan hari-hari kita akan diwarnai dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yang percaya Tuhan beserta dia walaupun dia tidak rasa katakan amin. Pak, saya rasa macam saya berdoa hari ini kosong sekali, Pak. Kayak Tuhan tuh jauh, macam Yesus terdengar saya pun doa, Kak. Saudara rasa atau tidak rasa, Tuhan ada bersama-sama dengan saudara karena Tuhan hadir bukan karena saudara rasa, tapi karena dia berjanji. Pak, tadi ibadah tuh waktu nyanyi lagu itu saya bulu kuduk merinding, Pak. Kalau cuma ukuran bulu kuduk merinding, pergi ke kuburan juga sama, saudara ya. Bulu kuduk pasti merinding, saudara ya. Jadi kehadiran Tuhan tidak diukur dari bulu kuduk merinding. Mau dia merinding kah, tidak kah, Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Karena dia hadir, karena dia janji. Dia hadir bukan karena saudara rasa, dan saudara rasa itu cuma salah satu tanda, bukan satu-satunya. Sebab dia berjanji, dia setia. Orang yang maha kudus, maha tulus, kalau berjanji pasti digenapi. Dan kalau Tuhan berkata bertepuk tangan, saya mendengar, saudara ya, saya disuruh dokter untuk bikin begini Pak tiap hari begini-begini, bahkan ada video dikirim ke saya tiap hari dijentikan begini, anti pikun, anti Alzheimer, anti semuanya katanya. Saya bilang kok terlambat, Alkitab sudah bilang dari dulu. Saya lihat orang-orang itu, mereka bertepuk tangan sampai tangan merah-merah, sampai tua ingatan bagus terus. Kenapa? Darah jalan terus, saudara. Saya tidak bilang saudara kalau begitu hajar saja, saudara ya. Saya baru dapat informasi terkini di Manado sudah 7 kilo 100 ribu. Sekarang ini saudara ya, Pak ini sekarang babi 7 kilo 100 ribu, saudara bisa bayangkan itu 1 kilo tidak sampai 20 ribu saudara ya. Bayangkan tuh babi murah sekali. Kenapa? Karena babi lagi kena penyakit dan mereka sekarang tidak beli di pasar, pergi ke kandang lihat yang masih hidup dipotong. Karena mereka ragu kalau yang sudah dipotong di pasar bisa saja ini babi yang lewat di kandang terus dong potong. Jadi sekarang beli di kandang saudara-saudara. 7 kilo 100 ribu, saya bilang oh betul. Makin mendekat ber pertama makin streslah babi-babi di sana saudara ya. Karena begitu ber pertama itu lagu Natal naik, semua babi pasti stres saudara ya. Inilah akhir dari hidup kita, makanya saudara ini kan sudah KTK, atau ini kan sudah bulan depan sudah Agustus ini, inilah akhir dari hidup kita saudara ya. Makanya mereka sakit semua ya, ini hanya jok saja saudara. Lalu saya melihat, saya memperhatikan orang-orang ini, makanya saudara bertepuk tangan itu pertama sehat, yang kedua di hadirat Tuhan sudah lakukan, yang ketiga itu perintah Tuhan. Karena Tuhan yang suruh, tentu kalau dia suruh, dia yang paling tahu jaringan-jaringan tubuh kita ini. Tuhan juga yang paling tahu mana kabel merah dan kabel kuning yang korslet, datang kepada Tuhan. Jadi kalau saudara ada masalah, jangan cari orang lain. Kalau cinta ditolak, jangan cari dukun saudara ya, cari Tuhan. Karena Tuhan yang paling tahu jawaban dan jalan keluar yang luar biasa, Ia menyediakan kepadamu jalan keluar, walaupun orang berkata sudah tidak ada jalan. Yang percaya katakan amin. Ya beberapa hari yang lalu saya sempat khotbah tentang bagaimana Tuhan berkata di malam di mana mereka akan berdoa di Taman Getsemani, lalu malam itu sesudah berdoa Tuhan akan ditangkap, dan di Taman Getsemani itu Tuhan berdoa dan bergumul, kalau boleh cawan ini lalu, tapi biarlah kehendakmu jadi. Dan akhirnya kehendak Tuhan yang jadi, di mana dia ditangkap, kemudian dia diadili, dia disiksa, disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan yang akan datang dari sana, itu yang kita tunggu. Ya, waktu dia ditangkap sudah terjadi, dia disiksa sudah terjadi, ya, dia dipukul sudah tahu. Setiap domba yang dibawa ke tempat pembantaian itu semua mulus bersih, dan imam akan memeriksa domba itu apakah tidak cacat, apakah tidak buta, apakah tidak timpang. Sesudah diperiksa domba ini bagus, siap disembelih, karena tidak boleh ada domba yang bercacat. Dan selama hari-hari Tuhan di Yerusalem, dia bersoal jawab dan mereka berkata kami tidak menemukan salahnya. Dia domba yang luar biasa, tapi perbedaannya semua domba dibawa ke tempat ke pembantaian mulus, kecuali anak domba Allah ini dicambuk, dihajar, dipukuli. Saudara-saudara, saya ingat waktu memasuki bulan-bulan Prapaskah di Ambon, ada guru sekolah minggu yang semangat sekali mengajarkan anak-anak tentang proses penyaliban Tuhan Yesus. Anak-anak, Tuhan Yesus dicambuk, dia ditinju, dia dipukuli, lalu pada hari ketiga Tuhan Yesus bangka-bangka saudara ya. Karena dia tidak bilang mati dulu.
Habis dicambuk langsung hari ketiga, makanya terlalu semangat kadang-kadang dong lewat episode tertentu. Nah anak-anak ini kan logikanya jalan. Habis ditempeleng terus hari ketiga ya pasti bangga-bangga saudara. Kalau dia bilang lo Tuhan Yesus mati, dan pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Tapi dia tidak bilang mati dulu. Habis dapat tempeleng terus hari ketiga Tuhan Yesus ya bangga-bangga saudara ya. Bengkak-bengkak maksudnya saudara ya. Jadi semangat kita perlu diselidiki kembali. Jangan sampai ada episode yang terlewatkan saudara ya. Nah itu cerita di Ambon. Nah kemudian saudara-saudara apa yang terjadi? Lalu dia disalibkan. Sebelum disalibkan, dia dicambuk, dia hajar. Ini bukan skenario Pilatus, ini bukan skenario orang-orang Roma, ini bukan skenario imam besar, ini bukan skenario orang-orang Yahudi yang memutuskan dia untuk salibkan dia, tapi ini skenario kerajaan surga. Kenapa? Jauh sebelumnya di dalam Yesaya 53 sudah dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Haleluya. Jadi setiap luka yang ada di punggung Tuhan, itu memberikan kesembuhan buat kanker saudara, buat tumor saudara, buat psikosomatik saudara, buat Alzheimer saudara. Saya pernah cerita buat saudara, saya orang ibu umur 65 tahun, mulai lupa-lupa. Dia seorang pengkhotbah, lalu dia mulai flashback ke belakang, ayah saya 67 masuk Patiwerda karena Alzheimer. Opa saya masih lumayan 69, jangan-jangan saya mewarisi penyakit yang sama. Kami ini memang turunan pikun, turunan Alzheimer. Lalu satu waktu dia berlutut berdoa dan biasa dia menaikkan doa Bapa kami di akhir ibadah atau penyembahannya. Kemudian dia mulai berdoa, Our Father in Heaven, Bapa kami di dalam surga. Saudara, waktu dia berkata Our Father in Heaven, tiba-tiba Tuhan stopkan dia untuk kalimat ini, jangan dulu lanjut. Lalu Tuhan bertanya, kau mau tarik garis keturunan dari papamu, opamu, atau dari Bapa di surga? Kaget dia. Maksudnya Tuhan, kamu punya Bapa di sorga yang tidak pernah Alzheimer, tidak pernah pikun, tidak pernah demensia. Bapamu di sorga itu penuh kemuliaan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku percaya sejak aku bertobat dan terima Yesus, maka aku bukan lagi warga kerajaan, warga di bumi, tapi aku warga kerajaan sorga. Dan Bapakku adalah Bapa yang penuh dengan kemuliaan. Dia mulai percaya, aku punya Papa di sorga yang jauh lebih luar biasa. Papaku luar biasa, Papaku luar biasa, Papaku dahsyat dan dia ucapkan tiap hari. Sudah tahu apa terjadi? Lama-lama dia kaget, otaknya makin bagus, pemulihan terjadi, dan dia ketika melakukan itu beberapa waktu, ingatannya jauh lebih hebat daripada sebelum dia mengalami gangguan. Dan dia berkhotbah tidak pakai Alkitab, sama seperti konkordansi yang berjalan. Semua ayat muncul seperti layar. Kenapa? Karena orang-orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Amin. Jadi jangan bilang begini, oh memang Pak Tong turunan ini. Sekarang saya mulai rasa-rasa macam tadi, memang Tong turunan ini, turunan osteoporosis Pak. Kita nih, saudara, osteoporosis itu bukan turunan, itu karena kopo hati yang tidak jaga. Alkitab berkata, iri hati mengeringkan, itu osteoporosis. Jadi biar kau minum Anlen tiap hari, tapi kalau iri hati tetangga beli mobil baru, motor baru, osteoporosis. Amin. Kasih tahu kiri kanan kau sudah dengar itu. Makanya kenapa kau putulang keropos, bukan karena kurang kalsium, karena iri hati. Ya Alkitab yang tulis kok. Makanya saya ini ulang lagi supaya saudara sehat ya, minggu-minggu ini saudara sehat terus, saudara diberkati terus. Amin. Orang mah itu bukan karena terlambat makan. Orang mah itu karena hati yang tidak dijaga. Tukang protes, tukang kritik, itu cepat mah saudara ya. Orang pakai lipstik tebal sombong, mah. Padahal saudara makan 3 kali, bahkan di Manado 5 kali satu hari. Betul tidak? Ini di Manado itu 5 kali. Saya pertama kali tinggal di kampung istri agak sedikit setengah mati. Kenapa? Iya betul 5 kali itu saya dulu dengar, sekarang saya alami. Jam 7 pagi mejo minum kopi itu cucur besarnya kayak baki bisa lempar anjing mati saudara. Itu di Manado cucurnya besar sekali saudara ya. Jam 9 semua smokol, tahu smokol sarapan, bubur Manado, mie cakalang, mie Brenebon itu di atas meja semua. Jam 9 sudah, cuma beda 2 jam. Jam 12 semua makan siang, orang semua yang bergerak di muka bumi ada di atas meja saudara ya. Apa saja ya, ada pendeta yang khotbah dengan semangat, saudara, ular itu iblis dan iblis itu ular. Habis ibadah jemaat bilang begini, Pak Pendeta ada berkat tapi iblis. Pendeta bilang begini, oh kalau itu ikan, itu ikan maksudnya. Di sana semua disebut ikan ya.
ular, bebek, ikan bebek. Makan apa? Ikan ayam, ikan babi. Semua pakai ikan di depan saudara ya. Pakai ikan. Makanya waktu lagu Allah ditinggikan datang, banyak orang setelah dengar ayam, itik, ikan. Nama makanan semua saudara ya. Ayam, itik, ikan dengan sorak. Itu gawat saudara ya. Jadi pertajamlah telinga saudara supaya saudara tidak salah mengerti rencana Tuhan. Allah ditinggikan, dia dengar ayam, itik, ikan saudara. Nah, jangan salah dengar. Jadi jam 3 sore, semua minum kopi onde di Manado beda dengan di Jawa. Di Jawa itu di luar wijen, di dalam kacang hijau. Di Manado itu kayak kleponnya Jawa tapi gede, yang besar. Gitu? Nah saudara yang berencana ke Manado saya kasih tips, hati-hati makan onde-onde di Manado karena kulit dingin di penggula bisa panas. Kalau dia pica di kopo gergantang mata putih bisa naik saudara ya. Jadi hati-hati, saya kasih ingat sekarang ini saudara ya. Jadi kalau sampai saudara mengalami masalah, saya tidak berhutang buat saudara karena saya suka ingat saudara ya. Iya hati-hati karena ada orang di Manado yang bawa ke UGD gara-gara itu dia penggula pica di sini saudara ya. Itu kasus orang Ambon sama orang Manado yang lama tidak ketemu itu. Dari SD pisah sampai berkeluarga punya anak baru ketemu. Ose? Ambon bilang, ngana? Aduh, sudah langsung Ambon bilang, sore datang di sapu rumah kenal sapu istri anak. Lalu Manado datang di Ambon ke rumah, dia telepon, Mas sebentar sapu tambahan orang Ambon datang, kasih ke orang Manado datang, kasih keluar kita punya kue kebangsaan, bagea. Jadi begitu taruh di meja, bagea pakai garpu. Oh Ambon ini pura-pura lihat tempat lain dia suruh Manado makan, kau makan duluan, dia ambil garpu, dia tusuk, bagea berjalan saudara ya. Dia tusuk agak kuat, Bagea hampir lompat piring. Saudara. Akhirnya dia tusuk kencang-kencang, Bagea lompat piring. Dia pura-pura kaget, kenapa? Kita nih tahu makan ini bagaimana nih. Oh gampang, taruh di telapak tangan, ini garpu untuk pecah dia. Ketak, baru makan. Itu Manado pucat kayak udang, saudara, merah kayak udang. Dan dia bilang nanti giliran datang ke saya ke rumah, ketong bagi lagi nanti. Saudara-saudara, dia bilang sama istrinya, Ma, saya punya teman Ambon mau datang, bikin kita punya kue kebangsaan, onde-onde. Tapi bikin pagi buat saya, sore buat tamu, saudara ya. Jadi kasih tamu itu terhormat yang panas-panas. Saudara, lalu datanglah sore hari si Ambon ini. Kali ini tuan rumah yang makan duluan. Tuan rumah tidak suruh Ambon makan duluan, tamu makan tapi tuan rumah makan duluan. Si Manado punya kan sudah bikin dari pagi, dia angkat onde-onde, dia lempar. Si Ambon bilang, kau pikir cuma kau bisa? Dia tidak tahu ini baru bikin kulit dingin. Dia angkat itu, pica di sini saudara. Air mata keluar. Ini Manado tanya, kau saya kenapa? Kau kenapa? Saya yang beta kalau makan ini ingat tanah air. Saudara. Dia tidak tahu. Dia pugar gantang su angus saudara ya. Saudara-saudara dikasih, kita tidak dipanggil untuk saling balas dendam. Karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Kau tunggu nanti. Saudara tidak pernah bahagia. Orang yang suka balas dendam itu tidak pernah bahagia. Lepaskan hakmu. Hidup yang paling bahagia adalah hidup belajar melepaskan hak. Amin. Saudara ketika liburan kemarin saya ada di Bali. Lalu saudara-saudara di trotoar itu orang berjalan bukan 1, 2 gerombol saudara ya. Kan saya bisa pertahankan, ini kan saya jalan gitu. Tapi itu orang datang gerombol, saya turun, silakan lewat, naik lagi saudara. Hidup paling bahagia itu hidup belajar kehilangan hak saudara ya. Tapi hidup yang paling stres adalah hidup yang mempertahankan. Ini kan sapu hak, ini kan sapu bagian. Kok paling stres di muka bumi sudah, bilang kiri kanan saya kenal orang itu saudara. Itu sapu hak kok. Siapa itu? Saudara tahu kenapa Abraham paling bahagia di muka bumi? Karena dia belajar melepaskan hak walaupun dia orang tua berhadapan dengan keponakan Lot. Tapi dia belajar melepaskan. Kenapa Tuhan diberikan nama di segala nama? Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan seterusnya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, dia Allah. Tidak mempertahankan, haknya dilepaskan. Kesataraannya sebagai Allah milik yang harus dilepaskan. Dia melepaskan. Saya ini kan bos, saya ini, itu hak saya. Insentif itu hak saya. Tukin itu hak saya. Makanya kok stres. Lepaskan saja. Amin. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Dari bos besar, raja hilang jadi hamba saudara ya. Turun jauh sekali. Dan menjadi sama dengan manusia. Kita sama. Petrus, kau dan saya sama. Sama, dia tidak bilang saya lebih. Tidak, sama. Lalu ayat yang ke-7. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Turun. Saya manusia, belum sudah ya. Belum cukup. Dari Tuhan jadi manusia, manusia jadi hamba. Lalu hamba turun lagi sampai mati di kayu salib. Teroris kelas berat. Nusa Kambangan terhadap apa? Kursi listrik terhadap apa?
tembak mati terhadap apa? Tapi mati di kayu salib ini. Sangat tidak. Makanya kenapa orang Yahudi sampai hari ini tidak bisa menerima Mesias yang sudah datang dulu. Karena dia bilang masa Mesias Raja harus mati di atas kayu salib. Itu terburuk sekali, paling terhormat. Baru dia Raja, kenapa dia harus naik keledai masuk ke Yerusalem. Harusnya Raja itu naik kuda. Tetapi Alkitab tulis penyakit kita yang ditanggung. Dosa kita yang dipikulnya. Dan pada waktu Tuhan datang kedua kali, dia akan tunjukkan ini yang kamu paku dulu, ini yang kamu tikam dulu. Pada kunjungan yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya, sayalah Yusuf, saudaramu. Pada kedatangan Tuhan yang kedua, dia akan perkenalkan diri buat bangsa ini, sayalah Yesus yang kau salibkan dulu. Amin. Haleluya. Jadi saudara-saudara lihat apa yang terjadi, dia sampai mati di kayu salib, tempat terendah di muka bumi. Saya mau berkata buat saudara, kalau hari ini engkau ada di titik nadir terendah, Tuhan punya lebih rendah daripada itu. Itu sebabnya dia tahu bagaimana cara melepaskan saudara. Sedalam apapun engkau jatuh, kasih karunia Tuhan jauh lebih dalam daripada kejatuhanmu. Sehancur apa engkau, kasih karunia Tuhan jauh lebih dalam dari kehancuran yang sudah alami. Haleluya. Apa yang terjadi? Ayatnya yang selanjutnya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Bukan cuma meninggikan tapi sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama apa yang saudara lagi bicarakan saya ini? Cancer, Tuhan punya nama di atas cancer. Nama apa yang saudara lagi, tokoku belum lancar, Tuhan di atas segalanya. Apalagi nama yang sementara saudara bicarakan hari ini? Nama Tuhan di atas segalanya. Properti saya belum laku, nama Tuhan di atas segalanya. Nama apa yang sudah bicarakan? Nama Tuhan di atas segalanya. Allah memberikan dia nama di atas segala nama. Sehingga ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Setiap saya sudah berkata dalam nama Yesus, bahkan di atas langit pun harus tunduk. Ya, malaikat-malaikat pun harus tunduk, iblis pun harus tunduk. Karena ini nama di atas segala nama, melebihi persoalan yang saudara hadapi. Jadi saudara-saudara, nama ini yang memberikan kemenangan. Dan semua orang berkata ayatnya yang ke-11, Yesus adalah, Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus bukan wadah, Yesus bukan cuman alat, tapi Yesus adalah Tuhan. Waktu Tuhan bangkit dari antara orang mati, Thomas tidak hadir pada minggu pertama pagi minggu pertama di hari itu. Mereka berkumpul di malam hari, Tuhan berkata shalom, damai sejahtera. Lalu murid-murid ini ketemu Thomas di minggu berjalan. Mereka berkata kami sudah ketemu Thomas karena Thomas tidak, kami sudah ketemu Yesus karena Thomas tidak ada. Lalu Thomas berkata, saya sebelum taruh tanganku di telapaknya, sebelum jariku saya cucuk di lambungnya, saya tidak percaya apa yang kamu bicarakan. 8 hari kemudian, minggu ketemu minggu, Thomas pun ikut hadir. Lalu Tuhan muncul dengan cara yang sama, menembus tembok-tembok, menembus pintu-pintu yang terkunci. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Lalu dia berkata, Thomas, mari taruh tanganmu di telapak tanganku, di telapakku. Ini percayalah bahwa ini bekas paku. Mari taruh di lambungku, ini bekas tombak. Lalu Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Tuhan tidak bilang, kau jangan bicara sembarang, saya bukan Tuhan. Tidak, dia adalah Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, dia akan tolak. Kau jangan bicara sembarang. Tapi dia adalah Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi saudara-saudara lihat di sini. Bagaimana Tuhan akan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan saya ingin mengajak saudara untuk masuk, saudara-saudara, bagaimana cara menantikan jawaban-jawaban doa. Bagaimana cara menantikan lawatan Tuhan. Tuhan punya waktu adalah waktu yang terbaik. Dan mari kita masuk dalam waktunya Tuhan atau kairosnya Tuhan. Bagaimana cara kita menantikannya. Saudara, kita akan belajar beberapa hal penting. Supaya saudara tahu bahwa Tuhan sementara merancangkan walaupun kadang-kadang tidak kelihatan. Tapi dia sementara bekerja di belakang layar. Kitab Ester adalah kitab yang pernah menjadi perdebatan banyak pendeta dan ahli teologi. Kenapa? Tak satu pun kata Allah, tak satu pun kata Tuhan yang saudara temukan di kitab Ester. Gak ada. Gak ada. Tapi saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan itu tidak kelihatan, tapi dia sementara bekerja di belakang layar. Behind the scene, ya. Dia sementara bekerja. Kadang-kadang, di mana Tuhan? Tuhan, di manakah engkau? Apakah engkau masih mendengar aku? Orang yang pernah bertanya di mana Tuhan dan meragukan kehadiran Tuhan di sorga adalah Raja Yosafat. 2 Tawarik pasal 20 dia berkata begini, apakah engkau masih di sorga Tuhan? Tetap di sorga. Apakah engkau akan menolong kami dari bangsa? Pasti dia tolong. Kami tidak tahu, itu pertanyaan semua, dia meragukan Tuhan. Kalau engkau Tuhan, kenapa harus terjadi semuanya ini? Saudara-saudara, saya pernah cerita buat saudara, ada seorang anak Tuhan yang pergi potong rambut di barbershop, lalu sementara rambutnya dibagusin, dipotong, dia berkata begini, saya terpercaya Tuhan.
Kalau Tuhan ada itu kenapa ada kelaparan, ada pemerkosaan, ada kejahatan, ada kriminal di mana-mana. Oh, ini anak Tuhan yang lagi dipotong rambutnya ini berdoa, Tuhan berikan saya hikmat supaya saya bisa menjawab orang ini apa yang harus saya katakan. Rambutnya selesai, dia belum dapat hikmat saudara ya. Dia bayar, hikmat pun belum dapat. Akhirnya dia tinggalkan tempat itu sampai terus berdoa, Tuhan kasih saya hikmat. Begitu 100 meter dari tempat di mana dia potong rambut, dia ketemu seorang yang rambutnya gimbal hancur terlaku, pokoknya urak-urakan saudara ya. Lalu dia bawa orang itu pergi ke depan barbershop dan dia berkata dengan keras, saya tidak percaya ada tukang potong rambut di kota ini. Ini orang yang lagi potong dia keluar, kau bicara apa? Kau jangan bicara sembarang, rambutmu itu jadi bagus, siapa yang kerja? Saya yang kerja tuh. Saya tidak percaya. Kau bicara apa? Buktinya ada orang yang rambutnya gimbal, kacau, tidak berurusan. Lalu dia berkata begini, ya dia tidak datang sama saya. Kalau dia datang sama saya akan perbaiki. Tuhan itu ada. Masalahnya kita tidak datang sama dia. Dan kita tidak minta pertolongannya dia. Dia akan buat segala sesuatu indah pada waktunya. He made it beautiful every day. He made everything beautiful in his time. Dia melakukan segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-11. Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara lihat, proses menjadi kupu-kupu itu ada berapa tahap? Telur menjadi ulat. Ulat menjadi kepompong. Nah, dari kepompong menjadi kupu-kupu ini proses yang sangat menyakitkan. Kenapa? Itu kupu-kupu kepompong yang sudah berubah menjadi akan berusaha untuk keluar dari sarangnya atau dari cangkangnya itu dengan sekuat tenaga. Dan mungkin sudah berkata begini, aduh kasihan nih, saya bantu dia sudah ya. Ambil penjepit atau ambil gunting, kita gunting dia punya cangkang ini supaya dia cepat bebas. Serta apa yang terjadi? Begitu engkau kasihan dan tolong kupu-kupu ini, maka hasil yang tidak sempurna akan terbentuk di sayap-sayapnya. Karena pada waktu dia berjuang untuk keluar, di itulah sayap-sayap yang indah sementara terbentuk, dan pada waktunya ketika kita ikut prosesnya, kita ikut waktunya, segala satu menjadi indah. Amin. Jangan paksakan waktu saudara. Paksakan, tunggu waktunya Tuhan. Dan waktu Tuhan itu jauh lebih luar biasa. Coba baca ulang, tampilkan ulang Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ya saudara-saudara, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, mari bagaimana kita bisa melihat waktu Tuhan yang indah itu. Mari kita belajar bersama. Coba kita lihat Kejadian pasal 39. Kejadian pasal 39 ini bercerita tentang Yusuf di rumah Potifar. Nah, adapun Yusuf, ia dibawa ke rumah Potifar dan Tuhan menyertai dia. Ya, Tuhan menyertai dia. Saya percaya Tuhan yang sama juga menyertai saudara. Saudara rasa atau tidak rasa, Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Ya, dia dibawa. Lalu ayat 3, ayat 2, coba ayat 2. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Bukan cuma satu kali, bukan cuma dua kali, tapi selalu berhasil. Berhasil di sini bukan uang banyak, tapi berhasil di sini kemampuan juga untuk mengelola uang, mengelola waktu, mengelola talenta. Itu keberhasilan. Itu keberhasilan. Lalu ayat yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan itu tidak usah dipromosikan, tidak usah digembar-gembor, bisa dilihat ada buktinya. Bisa dilihat ada tandanya. Sampai raja kafir pun bisa lihat Yusuf disertai oleh Tuhan. Tidak usah, kok macam-macam dengan saya yang disertai Tuhan ini. Gitu. Tidak usah, karena tanda Tuhan menyertai saudara itu bisa dilihat oleh orang. Apa yang terjadi? Firaun bisa lihat setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Ayatnya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Persoalan terjadi setelahnya. Jangan pikir kalau saudara disertai Tuhan tidak ada masalah. Ada, tapi kita diberikan kekuatan untuk bisa mengatasinya. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Lalu saudara berkata begini, Bapak telah rasa, ini saya hadapi ini. Baru dia sedikit sombong lagi. Kalau dia hadapi belum tentu dia kuat. Kita kadang-kadang sedikit sombong. Padahal Tuhan berkata begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Semua bilang biasa. Yang tidak melampaui kekuatanmu. Seorang ayah tidak akan suruh anak umur 5 tahun pikul 100 kilo beras. Kecuali ayahnya sudah miring, saudara ya. Bapak kita tidak akan suruh pikul kita melebihi kekuatan kita untuk memikulnya. Dan pada waktu kamu mengalaminya, Tuhan akan berikan kepadamu jalan keluar. Semua bilang way out.
Tuhan punya way out, Tuhan punya jalan keluar. Ya, jalan keluar yang saudara punya tidak sehebat jalan keluar yang Tuhan siapkan. Jadi percayalah dan nantikanlah Tuhan. Saya ingat ya, dulu waktu belum ada tol Purbalunyi, masih Cikampek, jadi dari Bandung itu mesti lewat jalan biasa baru gabung dengan tol Cikampek yang ke Jakarta. Nah, saya baru pulang dari Bandung, lalu ada teman yang jemput, kemudian dia bilang, saya dari Jakarta sudah capek dan bagaimana kalau kau yang setir. Saya bilang, kesempatan ini belum pernah bawa mobil di jalan tol, saudara-saudara, yang namanya 100 km per jam, 110, 120, waktu itu belum ada etle ya, belum ada kamera yang larang kita, itu rasanya seperti apa ya bawa mobil di atas 100 km per jam, di Ambon gak pernah, di Manado gak pernah, di Papua apalagi, cuma ada yang kalau sekarang masih lumayan di ring road, agak lumayan sudah ya, sudah bisa sedikit gas, sudah bisa lihat saudara punya roda goyang atau tidak, ban botak atau tidak. Tapi yang saya tidak sarankan mau cek ban botak di sana sudah bisa slip dan bisa inna ilahi wa inna ilaihi rojiun saudara ya. Ya, ada orang tanya, itu artinya apa? Oh, mereka lagi berjalan, ada orang yang terjun payung dari udara, rupanya salah mendaratnya di tiang listrik, langsung arang saudara ya. Langsung ada yang satu bilang ini, inna ilahi wa inna ilahi rajiun. Temannya bilang, itu artinya apa? Oh itu artinya sekali di udara tetap di udara saudara ya. Dia sendiri tidak tahu artinya. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi? Pada waktu itu persoalan mulai terjadi, lalu saudara-saudara Tuhan tidak pernah akan memberikan melampaui kekuatan kita, kemudian saya mulai menyetir di jalan tol dengan kecepatan yang saya harapkan, 110, 110, 120, oh ini ya saudara ya. Lalu orangnya duduk di kursi belakang sambil ngantuk-ngantuk, dia bilang begini, kawan nanti di depan itu ada rambu atau pelang yang tulis keluar. Kok keluar di situ? Oke siap. Karena keasikan mengemudi pertama kali di jalan tol yang rasanya belum pernah dirasa, saya lupa peringatan tentang rambu itu. Begitu dia kaget, dia bilang habis kita. Habis apa? Kau lewat rambu yang ada tulisan keluar itu. Maksudnya, tong habis bahan bakar, habis waktu, habis tenaga karena kita mesti putar tol yang sama ini untuk cari jalan keluar itu. Aduh saya bilang minta maaf. Tapi di situ saya dapat pelajaran yang indah. Setiap kali saudara menyetir di tol sakit hati, Tuhan datang dengan jalan keluar, ampuni. Tapi karena kita keasikan, kita terlihat, enak saja dia yang kurang ngajar, saya mau ampuni. Makanya kita terputar-putar di tol sakit hati itu berulang. Hari ini Tuhan memberikan kepadamu way out, jalan keluar. Supaya engkau dapat menanggungnya. Aduh Pak saya ini seret sekali saya. Saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Tumpang tangan di atas barang-barangmu. Tumpang tangan di atas propertimu. Ada kuasa dalam percaya firman Tuhan. Tindakan iman saudara melahirkan kuasa yang luar biasa. Saya ingat seorang pengusaha mebel, cinta Tuhan, takut Tuhan, selalu bersyukur kepada Tuhan. Tiap minggu datang ke rumah Tuhan memuji Tuhan. Semua persembahan yang dia dapat, semua berkat yang dia dapat selalu buka persepuluhan. Memberi untuk orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudara, lalu Tuhan berkati perusahaan mebelnya. Tiba-tiba entah gimana dia dapat order dari luar negeri. Karena mungkin ada orang yang cerita-cerita, ada tamu yang datang dari luar negeri menikmati hasil produknya dia. Lalu mereka mulai cerita alamatnya dan mereka bikin order yang cukup besar. Tolong kirim kami 1 kontainer dengan spesifikasi senang sekali karyawannya pasti dapat bonus. Mereka kerja siang dan malam untuk memenuhi orderan dari luar negeri itu. Begitu barang selesai masuk kontainer mau tutup, supervisornya datang bilang, Bapak ada masalah. Kenapa? Barang-barang suai semua. Maksudnya mungkin ada kayu-kayu yang belum terlalu kering. Jadi pada waktu mereka buat rapat begitu sudah mau kirim, dia jadi jarang gitu sudah tahu. Ya, jadi celah-celah atau nat-natnya itu sudah terbuka. Dia bilang, Bapak, aduh barang-barang suai, celah-celah terbuka. Dia bilang, Tuhan, dia masuk ke ruang Tuhan. Ini sudah tidak waktu untuk memperbaiki, ini waktu pengiriman sudah harus dikirim sekarang dan mereka sudah tunggu, harus tiba di tanggal sekian. Tuhan bilang, urapi kontainer itu. Karyawan-karyawannya menanti apa yang harus dilakukan, apa suruh bongkar ulang untuk perbaiki, tiba-tiba bosnya bilang, kunci. Lalu dia ambil minyak, aku mengurapi kontainer ini. Bahkan semua isi kontainer ini akan tiba dengan selamat dalam keadaan seperti yang diharapkan. Amin. Karyawan kami bilang begini, apa bisa ya dengan mengurapi terus barang itu jadi bagus? Ya nanti kita lihat saja. Barang dikirim saudara. Semua menanti dengan harap-harap cemas respon dari pemesan. Tiba-tiba beberapa waktu kemudian faksimil masuk di kantor mereka.
Lalu bunyinya, ini Bapak yang punya perusahaan, dibilang, Tuhan berikan saya jantung double untuk membaca apa yang ditulis di sini. Saudara, betapa terkejutnya, tulisan itu berbunyi begini, terima kasih Pak, barang yang Bapak kirim kami sudah periksa, hasilnya sangat sempurna. Dan untuk itu kami pesan 2 kontainer. Sudah, haleluya, puji Tuhan. Tuhan, ternyata engkau, memang Yesus itu dari Nazaret, anak tukang kayu, saudara. Saya tahu, saudara ya. Bukan berarti hari ini rame-rame pulang di rumah, rubah profesi jadi profesi tukang kayu. Tidak, saudara ya. Pekerjaan apa saja Tuhan ada bersama-sama dengan saudara ya. Dia tahu, Petrus orang nelayan, Tuhan juga tahu bagaimana memberkati nelayan, saudara ya. Ini anak tukang kayu mau ajar-ajar saya di laut, saya yang tahu semuanya musim apa. Petrus membawa Yesus ya, mau Markus pasal 4. Akhirnya mereka datang gelombang, semua ilmu Petrus tidak bisa menyelesaikan kecuali anak tukang kayu ini. Punya solusi untuk ombak di laut. Dia juga punya segala, semuanya dia tahu. Nah, kontainer kedua dikirim, sama saudara, kasusnya sama. Karena mereka kerja cepat, tenggang waktu yang ditetapkan itu mepet sekali, ya padat sekali. Begitu kontainer terakhir ditutup, prang! Supervisornya lapor, Bapak ada masalah, sama seperti dulu. Dia bilang, Tuhan, kok masalah sama datang terus? Berapa banyak saudara yang habis selesai, satu datang lagi yang sama. Aduh, selesai, datang lagi, sama. Ingat, 10 persoalan yang sama, Tuhan punya 10 jalan keluar yang berbeda. Jadi jangan pernah bergantung kepada pengalaman. Gara-gara bergantung kepada pengalaman, Musa tidak masuk ke dalam tanah Kanaan. Waktu pertama Tuhan bilang, pukul batu itu. Waktu kedua Tuhan bilang, bicara buat batu itu. Saking marahnya Musa, Musa tidak dengar suara Tuhan, dia pukul, dan akhirnya Tuhan berkata, Musa, kamu tidak akan masuk karena kamu tidak mengajarkan yang benar tentang aku di hadapan umatku. Kamu ajar aku nih tukang marah, tukang pukul ya, Musa kau hanya lihat saja. Saudara lihat masalahnya sama tapi jalan keluarnya berbeda. Saudara masih ingat orang-orang Israel, mereka mengalami banyak hal yang sama tapi Tuhan punya 10 jalan keluar yang berbeda. Jawaban atas setiap persoalan yang sama selalu berbeda, jadi jangan bergantung kepada pengalaman. Dia bilang, Tuhan ini sudah ada minyak, apakah saya harus urapi? Tuhan bilang, tidak, kali ini kau ludah itu kontainer. Tuhan jangan bikin malu, semua orang bilang saya gila ini. Kau terpercaya kau puludah kah? Sapu ludah ini bisa obok-obok di becek orang buta sembuh. Dan banyak orang lebih percaya ludah dukun, saudara. Yang 1 tahun tidak sikat-sikat. Dia percaya. Ini kopu ludah nih. Jadi saudara hati-hati buang ludah saudara ya. Karena ludah saudara itu ada kuasa saudara. Hati-hati. Jadi ludah itu kopu. Karena saya pernah ludah di tanah dan orang yang mata buta sembuh. Itu saraf-saraf yang tadinya tidak bisa membuat tiba-tiba jadi normal kembali. Dan Tuhan berikan dia penglihatan yang luar biasa. Iya. Ini karyawan ini tunggu-tunggu. Dan mereka dilihat ini bosnya ludah dong bilang, so gila. So, itu apakah ada lem kastol di ludah kah? Sampai itu barang-barang yang sesuai bisa rapat. Tapi dia taat saja, dia lakukan. Saudara kali ini dong doa puasa untuk tunggu jawaban. Aduh Tuhan, tolong Tuhan, ini jangan bikin malu Tuhan. Ini kami punya nama so bagus, Engkau yang berikan semuanya ini kok. Begitu tiba waktu mereka kirim respon dan balasan. Sama saudara, berdoa lebih sungguh-sungguh, Tuhan tolong. Begitu dia baca, hasilnya mengagetkan. Hasilnya sangat luar biasa. Saudara taat saja karena Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Amin. Di Ambon ada seorang tailorman ya, suatu perusahaan tailor. Dia punya kain mahal-mahal, wool semua untuk bikin jas dan PDH, bagus-bagus ya sebut. Tapi ada orang bilang itu yang namanya warna mati. Sudah tahu warna mati, warna yang tidak terlalu lancar begitu warna mati. Sudah lihat dia, aduh ini modal mati ini. Lalu dia susah, sudah berapa hari ini terhadap orang yang pesan karena orang lihat semua warna tercocok. Lalu sudah datanglah pembina rohaninya. Nyong, mengapa sih susah? Aduh ini pakaian-pakaian ini, kain-kain ini terada yang laku nih. Karyawan sudah harus dibayar gajinya, ini barang belum laku. Tumpang tangan toh. Dia bilang bikin diri tahu saja. Tumpang tangan. Begitu dia pulang, dia bilang sama istrinya. Itu tadi dia otak gila itu. Suruh tumpang tangan, istrinya bilang. Ya ketong coba saja tuh, kan terada salah, coba saja. Lalu mereka coba dengan ragu-ragu. Dalam nama Yesus kamu tumpang tangan, kain-kain ini akan laku, kain-kain ini akan keluar. Saudara, tidak lama sudah tumpang tangan, wali kota telepon. Beta mau pesan pakai PDH buat beta pung staff-staff di sini nih. Oh ya puji Tuhan Pak. Terus warna apa Pak? Dia bilang begini, aleator juga.
kebetulan ada warna. Kan dia sudah atur tuh, ya Ali atur. Jadi itu warna-warna yang dia bilang warna mati itu dia bikin semua. Hanya karena percaya, tumpang tangan. Tuhan berkata percayalah kepada Tuhan dan percayalah kepada nabi-nabinya. Maka engkau akan berhasil. Haleluya. Saudara-saudara, ada waktu Tuhan yang luar biasa. Tapi perlu tindakan iman saudara. Apa yang terjadi? Yusuf masuk dalam persoalan. Lama-lama istri Potifar mulai tertarik dengan Yusuf. Lalu dia mulai bilang ini, cup, BBS dong, bobok siang. BBS itu bobok siang. Nah, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Apa yang Yusuf bilang. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Saya tanya, istrinya itu milik Potifar atau bukan? Segala miliknya kan? Kecuali satu nih, ayat yang ke-9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Semua sudah diserahkan cuman kau saja dan saya tahu batas. Sebab engkau istrinya, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Ada suami yang ditanya sama istrinya, apakah papa masih mengasihi saya? Dia jawab, mama, sedangkan orang lain punya istri saya sayang apalagi mama. Ini kacau, ini maksudnya saya lihat saudara banyak yang sudah masuk di saat teduh saudara ya. Jadi tolong bangkitlah dari antara orang mati saudara. Dan song-songlah keselamatan yang daripada Tuhan. Udah lihat. Kecuali engkau, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Saya ingat ada seorang bapak yang pulang kantor dan berkata begini, mama saya tahu mama capek jaga anak, urus anak, bikin bersih-bersih rumah, dan hari ini saya yang nanti akan bikin kopi sendiri. Lalu dia pergi ke dapur, dia mau cari-cari gula, dia bilang, mama gula mana kak? Itu di depan kopi mata nih, saya sudah cari tidak ada. Itu yang mama tulis garam itu. Loh kok bisa? Mama lagi tipu semut. Sama seperti papa tipu mama. Priscilla papa tulis Yohanes di papa pu handphone. Saudara-saudara saya punya ponakan di Merauke kerja di rumah sakit dan dia cerita, aduh bapak saya punya teman-teman laki-laki nih dong tipu dong pu istri. Dia kasih nama semua suster-suster di rumah sakit ini pu selingkuhan. Akhirnya dia bini datang di rumah sakit. Kok? Tidak, ini kok pun nama dia. Aduh kok ini kok. Jadi mulai itu dia hapus karena tidak mau bikin masalah sebab istrinya ke rumah sakit cari nama-nama suster-suster yang dia tulis nama samaran itu saudara. Akhirnya dia tulis Telkomsel saudara. Aman Telkomsel saudara. Satu waktu dia lagi mandi dia bilang, papa Telkomsel ada SMS. Bilang apa? Posisi. Saudara masa ada Telkomsel SMS posisi. Telkomsel tuh kuota Anda habis. Sini tawar, masa ada posisi saudara ya. Sebelum kau ketangkap sama PM di rumah, cepat ganti itu saudara ya. Bertobatlah saudara. Amin. Kecuali engkau tidak diserahkan kepadaku. Lanjut. Ayatnya yang ke-10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ayatnya yang ke-11. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah itu untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Semua disuruh libur. Cuma Yusuf saja yang tidak libur saudara ya. Dan ini kesempatan. Ada saja cara saudara ya, tapi Tuhan selalu punya cara jauh lebih hebat. Dia selalu punya kasih karunia untuk melewati cara-cara yang diberikan, perangkap yang diberikan. Ya, ayat yang ke-12.
Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf, jadi seperti begini saudara, ada jubah ya. Dia memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf meninggalkan, jadi waktu dia ajak saudara ya, dia pegang bajunya, di tengah jalan Yusuf mulai lepas pelan-pelan, ada jubah di depan. Dalam hatinya istri Potifar, begini kok, dari dulu kalau begini-begini kan, terlalu repot-repot. Dia tidak tahu itu cuma strategi. Begitu dia lepaskan jubahnya, dia lari. Apa yang terjadi? Dia lari keluar, tunggu ayat 12. Dia lari keluar, semua bilang lari keluar. Bukan lari ke dalam saudara ya. Banyak orang lari ke dalam saudara ya. 2, 3, 4, lari ke dalam. Kasih tahu di kiri kanan jangan salah lari saudara ya. Jangan salah lari, lari keluar. Tuhan akan lari keluar. Ayatnya yang ke-13. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar. Dia mempertahankan kekudusannya, tetapi akibat perbuatannya itu dia mendapatkan masalah. Berapa banyak saudara yang mempertahankan kebenaran dapat masalah? Dengarkan, Tuhan punya waktu yang tepat untuk memberkati saudara dan dia akan kasih lebih daripada yang saudara pikirkan. Mari kita lihat. Ini luar biasa. Saya tidak pernah berhenti dan tidak pernah bosan belajar ini saudara ya. Mari kita lihat. Ayatnya lihat jam dulu saudara. Oh ya masih bisa. Ketika dilihat ayatnya yang dipanggilnya sisi rumah, ini rumah rupanya dong lagi bersembunyi. Ayo semua keluar kau dengar ini ya. Ini. Akhirnya Yusuf dituduh untuk memperkosa dia. Ayatnya yang ke-15. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak keras, terus ayatnya yang ke-16. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu sampai suaminya pulang, tuannya pulang. Apa yang terjadi? Tanpa perlu investigasi, tanpa perlu penyelidikan, waktu diceritakan apa yang dilakukan dan dialami oleh Yusuf. Ayat 18, dia dimasukkan ke baju itu, lalu ayatnya yang ketiga, baru saja dengar oleh tuannya perkataan, diceritakan istrinya, beginilah begitulah diperlakukan, maka bangkitlah amarahnya. Ini salah saudara ya. Dia tidak pernah mengalami ini, lalu ayat 20 konsekuensinya, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan raja dikurung, demikian Yusuf dipenjarakan di sana. Akibat mempertahankan kebenaran, kadang-kadang kita mengalami masalah. Saudara, lebih baik kita mengalami masalah karena kebenaran daripada saudara bebas karena kesalahan. Lebih baik saudara mengalami masalah, karena kenapa? Tuhan yang nanti akan bertanggung jawab untuk kita. Kita lihat ayatnya yang ke-23 langsung ya. Ayat 23 kita lihat di penjara Yusuf mengalami seperti begini. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Tetap penyertaan Tuhan tidak akan hilang walaupun saudara sementara mengalami ketidakadilan. Penyertaan Tuhan tetap ada. Ayat 1, ayat 2 Tuhan berserta, ayat 3 dilihat, ayat 23 Tuhan tetap bersama-sama. Keadaan bisa berubah, tapi penyertaan Tuhan tidak berubah. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap tidak berubah, tak akan berubah. Nah Tuhan tidak, keadaan bisa berubah, bahkan saudara bisa mengalami masalah karena difitnah, mengalami masalah karena ketaatan saudara kepada Tuhan. Ini orang ini berbahaya buat kantor kita karena dia jujur sekali. Kita pindahkan dia, kita kurung dia, kita mutasi dia. Saudara dengarkan, Tuhan menyertai saudara. Dan lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Pasal 40. Yusuf masuk penjara, lalu di sana ada orang yang dibawa masuk ke dalam penjara karena berbuat kesalahan, yaitu kepala minuman dan kepala roti atau kepala. Karena raja sebelum minum itu kepala minuman mesti terasa dulu. Ini ada racun atau tidak. Sebab kalau racun pasti dia mati duluan. Itu kepala minuman. Juga begitu kepala roti ya. Lalu saudara lihat kita lihat ayatnya yang ke-16. Apa yang dikatakan di sana? Nah, saudara ayat 16 turun 40 coba kita lihat ayat 16. Setelah dilihat oleh kepala juru roti, ini setelah kepala minuman punya mimpi diselesaikan, lalu dia lihat bagus sekali ini mimpi ini. 3 hari lagi kau akan bebas, kau akan kembalikan. Lalu coba kita lihat ayat 15 dulu. Ada sedikit permintaan Yusuf. Nah ini Yusuf permintaannya. Ya, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang yang berada di situ pun aku tidak pernah melakukan apa-apa menyebabkan aku layak masuk ke dalam liang tutupan ini. Ayat 14 dulu, ayat 14. Ayat 14, habis Yusuf cerita dia bilang begini, tolong ingat nah. Tolong ingat kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Kau tolong ingat. Tunjukkanlah terima kasih kepadaku, tunjukkanlah. Saudara ini ada orang yang paksa terima kasih. Saya pernah dulu saudara di kampung, ada orang titip persembahan buat saya, lalu dia tunggu.
kok belum ucapkan terima kasih begitu kan? Terus dia tanya, orang itu so kasih kayak belum? Oh sudah Bu, aduh terima kasih. Iya, saya tunggu-tunggu terima kasih terdatang-datang soalnya. Sudah lihat Yusuf ini sedikit nuntut terima kasih karena effort jasa yang dia berikan. Jangan nuntut dari orang karena orang balas terbatas, Tuhan balas tidak terbatas. Jangan tuntut dari manusia. Tolong ya kasih terima kasih dengan menceritakan hal equal. Tolong cerita buat raja karena sesama tawanan itu kan pasti akan bercerita. Kamu kenapa? Oh saya ini. Saya ini tidak salah Yusuf cerita. Saya hanya difitnah. Pasti saling bercerita. Makanya sudah tim investigasi kadang-kadang menemukan rahasia kebenaran itu waktu dimasukkan dalam tahanan. Karena di dalam tahanan itu sama tawanan bercerita. Lalu ada tawanan yang tahu rahasianya dia bilang, saya minta pengurangan hukum, saya akan kasih tahu yang sebenarnya. Itu yang ditipu-tipu di persidangan tuh, saya tahu dia pun rahasia benar. Nah kadang-kadang di tahanan terbuka semua. Nah ini terbuka nih ya, tolong keluarkan aku dari rumah ini atau dari liang tutupan. Jadi Yusuf minta tolong, minta bantu sama kepala minuman ini. Coba lihat ayatnya yang terakhir dari Kejadian 40. Ayat yang paling terakhir, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Jangan dulu kecewa kalau ada orang lupa saudara. Kenapa? Dengarkan saya. Kasih perhatian buat saya. Kalau hari itu kepala minuman dia lapor sama raja. Raja, di sana ada orang yang tidak salah. Dan raja kirim tim investigasi. Lalu benar-benar didapati bahwa ini ada kesalahan prosedur. Dan Yusuf dibebaskan 3 hari setelah orang itu dibebaskan. Dengarkan. Dia akan keluar dari penjara sebagai rakyat biasa dan mungkin statusnya sebagai pembantu rumah tangga tidak akan bertambah. Tetap dia akan melamar pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, ya, sebagai pengurus, ya, dia tetap akan jadi orang biasa. Tapi kalau dia tunggu waktunya Tuhan, berlipat kali ganda posisinya dipulihkan dan dia jadi orang nomor 2 sesudah Firaun. Amin. Saya akan tutup dengan kesaksian ini. Di Bali ada satu perusahaan garment sudah ya, itu anak Tuhan. Punya perusahaan dan dia pekerjakan semua orang di tiap pagi sebelum pabrik jalan berdoa dulu. Berdoa. Lalu ada orang-orang yang ngomong di sini loh semua tidak ada CCTV tapi kalau ada yang curi pasti ketahuan. Ada satu bilang, masa. Lalu dia tes, satu waktu dia pulang, dia sengaja sembunyi beberapa potong garment di bajunya, ini perempuan. Lalu nyonya tuh datang menyapa dia, kamu hamil ya, gitu kan. Dia kaget, iya ya bisa ketahuan ya. Nah saudara-saudara, lalu ini garment ini juga dikirim ke luar negeri, diekspor. Nah persoalan muncul ketika beberapa kali ekspor bayar lancar, satu waktu ada orderan besar, pembayaran terhambat. Lalu bunga bank dia harus bayar, karyawan dia harus bayar, nggak datang-datang, habis dia telepon, tolong kau sudah dapat barang ini, jangan lupa besar nih, saya ini harus bayar bank, dia tolong, sabar, kami lagi tunggu cash flow, kami pulih dulu, rupanya mereka juga mengalami masalah yang di luar negeri, sabar, dia bilang, aduh Tuhan, ini saya sudah sanggup sudah ini, kenapa dia tahan-tahan lama, kenapa dia, akhirnya dia mesti tambah kredit, dia mesti tambah suntikan, dan bunganya makin membengkak, sudah, tapi dia berkata begini, semua baik, pasti ada rencana Tuhan di balik semuanya. Tidak ada yang salah dengan situasi ini. Lalu dia mulai bersyukur. Sementara dia bayar bunga. Sementara dia setengah mati untuk lanjutkan perusahaan ini. Tiba-tiba krisis ekonomi terjadi. Sudah tahu hari itu dolar kita dari 2.500 jadi 10.000. Jadi 15.000 dan jadi 20.000. Pas dia ada 20.000 mereka kirim uang pembayaran dalam bentuk US dollar. Sudah tahu berlipat kali ganda. Yang harus dia terima di waktu yang tepat dan di waktu yang ditunda. Yang ditunda berlipat kali. Sudah tahu apa yang terjadi? Sejak hari itu perusahaannya tidak terikat lagi dengan pinjaman dari bank. Dia bayar lunas semuanya, anggunannya dikembalikan dan dia menjalankan perusahaan tanpa utang. Waktu Tuhan jauh lebih baik. Amin. Jadi sekarang mungkin kau lagi pasang iklan, jual properti, belum ada yang tawar. Tenang saja, Tuhan punya waktu yang terbaik. Kalau hari itu dia lapor sama raja, maka Yusuf keluar sebagai orang biasa. Tapi karena dia tunggu waktunya Tuhan, dia tetap bersyukur. Yusuf keluar. 2 tahun kemudian, Firaun mimpi. Pasal 41. Firaun mimpi. Dan Yusuf keluar. Orang nomor 2 sesudah raja, termasuk yang memenjarakan Yusuf, ada di bawah otoritas Yusuf. Tuhan dimuliakan. Percayalah waktu Tuhan akan tiba dalam hidup kita. Dan waktunya jauh lebih indah. Mari bangkit berdiri.